Selamat siang, Prof. Rovina. Izinkan saya siang hari ini untuk membawakan presentasi berjudul obat tradisional. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang luas dan terdapat banyak kekayaan hayati ataupun nabati. Dia digunakan sebagai pengobatan. Jadi obat tradisional sendiri menurut BPOM merupakan bahan atau ramuan yang merupakan bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, ataupun sediaan harian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk penggunaan dari obat tradisional sendiri, kita harus bijak menggunakannya, yaitu cek dulu bagaimana kebenaran bahan atau tanaman herbal tersebut, dosisnya harus tepat, waktu penggunaan tepat, cara penggunaan secara tepat, ketepatan telaah informasi, tidak ada penyalahgunaan, dan ketepatan dari pemilihan obat tersebut untuk penyakit atau yang hasilnya untuk kita gunakan. Pada BPOM, sebaiknya kita cek kemasan dulu sebelum memilih, cek izin edar dari obat tersebut, cek label dulu, nama produk, berat bersih, isinya, produsennya atau importirnya, izin edar, komposisi, kode produksi, kadaluarsa, aturan pakai, kegunaan obat tersebut, dan peringatan dalam penggunaan tersebut. Cek juga bagaimana kadaluarsa dari obat tersebut, kapan waktu kadaluarsanya. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 3 simbol penggunaan obat tradisional, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Ini bagaimana tahapan untuk pemakaian atau bagaimana satu obat tradisional jika menimbulkan efek dan digunakan secara luas. Step 1 itu bagaimana obat ini mempunyai 3 komponen, yaitu bagaimana diagnosis pada penyakit, treatment, dan hasilnya. Step 2-nya itu tujuan dari interkoneksi diagnosis antara obat tradisional dan obat modern. Tahap 3 yaitu membandingkan treatment pada kontrol dan pada intervensi. Step 4 adalah outcome atau hasilnya diterima atau acceptable dibandingkan dengan obat tradisional dan obat modern. Step 5-nya bagaimana didesain studi dari RCT untuk interkoneksi dari diagnosis, comparable dari treatment, dan evaluasi dari hasil yang dipakai. Untuk obat tradisional pada jamu ini harus aman, mempunyai persyaratan mutu, dan khasiatnya dibuktikan secara empiris. Pada obat terstandar, obat tersebut harus aman, mempunyai persyaratan mutu, khasiatnya dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, dan bahan baku tersebut adalah terstandar. Sedangkan untuk fitofarmaka harus aman, harus mempunyai persyaratan mutu, khasiatnya dibuktikan secara klinis, dan bahan baku yang digunakan terstandar. Bahan pertama yang akan saya bahas yaitu bawang putih. Bawang putih disebut juga Allium sativum, merupakan genus dari 500 spesies pada keluarga Liliaceae dan kelas Allium, dan bentuknya adalah tanaman dengan bulbacea. Bawang putih sendiri mengandung enzim alinase sulfur yang sulfur ini akan menghasilkan bau tertentu pada bawang putih dan komponen enzimatik pada alinin. Alin contohnya alisin. Bawang putih ini mempunyai sejarah panjang di Cina sebagai obat tradisional. Di Indonesia bawang putih digunakan sebagai bahan bumbu dapur. Dan bawang putih ini terkenal atas efek antioksidannya. Komposisi dari bawang putih yaitu strukturnya ada 3 terbesar, yaitu asam kafeik, alilsistein, dan urasil. Bawang putih sendiri dapat digunakan saat mentah ataupun dapat dikeringkan dan mengandung komponen mikstur kompleks dari alin, sistoalin, S-alil-L-sistein, S-metil-L-sistein, S-etilsistein, S1-proponil-L-sistein, S1-alil mercapto-L-sistein, fruktosil-arginin, dan beta-klorogenin, dan juga mengandung arginin, sistein, dan metionin. Mekanisme aksi dari bawang putih termasuk yang saya baca sangat beragam, tergantung dari
bioaktif compound di dalamnya, yaitu seperti antibakteri, antifungal, antiviral, antiprotozoa, antioksidan, antiinflamasi, antikanker, imunomodulasi, antiobesitas, antidiabetik, hipolipidemik, anti-aterosklerotik, dan antihipertensif. Sedangkan untuk anti-aging, bidang anti-aging, bawang putih ini digunakan sebagai efek antioksidannya, aplikasi dari dermatologi, pencegahan dari kerutan dan proteksi dari UVB, anti kanker, antimikrobial seperti contohnya pada masalah acne vulgaris dan anti obesitas. Pada antioksidan efek, bawang putih ini digunakan karena mencegah pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS, dan juga pada bawang putih ini menaikkan aktivitas dari enzim antioksidan, contohnya superoksid dismutase dan penurunan dari glutathione peroksidase pada jaringan hepar pada tikus. Dan antioksidan efek pada bawang putih sendiri yaitu ekspresi dari berbagai enzim antioksidan seperti hemeoksigenase 1 dan glutamate cysteine ligase modifier. Pada pencegahan kerutan dan proteksi UVB, enzim yang digunakan yaitu asam kafeik, cysteine, dan urasil mencegah radiasi dari UVB untuk mencegah stres oksidatif, dan hasilnya adalah kenaikan dari tipe 1 prokolagen, degradasi kolagen juga dicegah, dan mencegah dari pembentukan dari kerutan atau wrinkle. Sedangkan pada anti kanker, ekstrak dari bawang putih sendiri adalah aktivasi dari fase dari G1 pada cell cycle, mencegah atau blok dari komponen S, B2, dan M. Jadi yang dihasilkan adalah pencegahan dari anti kanker. Pada aplikasi dermatologi, topikal dari ekstrak dari bawang putih pada penelitian psoriasis, bawang putih pada aplikasi psoriasis akan mencegah nuklear kappa beta untuk pembentukan psoriasis. Pada alopecia aerata, hasilnya sama saat ditambahkan dengan topikal beta-mekasun valerat. Pada scar keloid, bawang putih ini akan menginhibisi nuklear faktor kappa beta, nitric oxide, matrix metalaproteinase 2, dan interleukin 6, dan angiotensin converting enzyme untuk pencegah treatment dari keloid. Sedangkan pada penyembuhan luka, pada penelitian dari Bush et al., pada kontak alergi pada bawang putih efektif pada penyembuhan luka. Pada anti-aging, properti dari bawang putih ini akan menghasilkan efek baik pada proliferasi fibroblast secara lama dan hasilnya untuk proses rejuvenasi dan anti-aging. Pada pencegahan dari penyebab akne, pertumbuhan akne, seperti efek bawang putih ini pada antimikrobial dan antiinflamasi. Antimikrobial efeknya yaitu pencegahan aktivitas dari bakteri, contohnya Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Serratia marcescens, dan Proteus vulgaris. Sedangkan pada antiinflamasi, bawang putih ini akan menginhibisi mediator inflamasi seperti TNF-alpha, interleukin 1, inhibisi nuklear kappa beta. Pada anti-obesitas, garlic akan menurunkan properti genetik untuk kegemukan. Sedangkan ini adalah evidence-based medicine, bagaimana penggunaan bawang putih pada dermatologi. Jadi yang digunakan adalah bawang putih yang sudah dituakan atau aged garlic extract. Jadi didiamkan dan disenyawi bahwa komponen dari AGE ini lebih baik daripada bawang putih yang masih segar, dan digunakan contohnya pada penyakit antioksidan, anti kanker, antimikrobial, dan juga pengobatan pada akne juga. Sedangkan efek yang tidak diharapkan pada reaksi ini adalah reaksi kontak dermatitis, dan hasilnya semuanya baik. Bahan kedua yang saya membicarakan adalah jeruk nipis. Jadi jeruk nipis ini merupakan sitrus aurantifolia nama latinnya. Sitrus ini pada
golongan keluarga Rutaceae, dan di dalamnya termasuk orange atau jeruk, lemon, pumelon, grapefruit, dan jeruk nipis. Sitrus ini kaya akan fitokimikal, contohnya vitamin A, C, E, mineral elemen, flavonoid, kumarin, limonoid, karotenoid, pektin, dan komponen lainnya. Dan disenyawa bahwa jeruk nipis ini atau sitrus ini merupakan antioksidan yang baik, antiinflamasi, antimutagenik, antikarsinogenik, dan anti-aging pada kesehatan manusia. Ini fitokimikal dari jeruk nipis, termasuk di dalamnya alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, fenol, antisianin, kardiak glikosid, dan terpenoid. Ini adalah struktur kimia dari jeruk nipis, termasuk kandungan di dalamnya. Potensial efek dari jeruk nipis, jadi jeruk nipis ini dibuat menjadi minyak esensial, lalu disenyawai bahwa fungsinya baik pada antioksidan, antidiabetik, insektisidal khususnya pada semut, nyamuk, aedes aegypti ataupun lalat, dan digunakan sebagai antibakterial dan antifungal. Ini adalah penelitian bagaimana efek antibakterial dari jeruk nipis. Jadi pada patogen seperti Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Bacillus species, Actinobacillus, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Jadi sitrus ini mempunyai efek yang baik untuk inhibisi dari pembentukan bakteri tersebut. Ini adalah properti antioksidan dari jeruk nipis. Jadi jeruk nipis atau golongan dari sitrus akan menginhibisi NF-kappa beta dan aktivasi dari NRF2 yang akan mempunyai saluran antioksidan respon di dalam sel dan akan mengaktifkan antioksidan enzim dan akan mencegah pembentukan dari ROS atau RNS, dan disenyawai akan mencegah oksidatif DNA, kerusakan dari oksidatif DNA, mencegah juga kerusakan dari protein oksidatif dan reaksi dari lipid peroksidasi untuk pencegahan dari kerusakan dari sel dari oksidatif. Ini adalah bagaimana evidence-based medicine essential oil extract dari jeruk nipis mempunyai efek yang lebih baik pada efek antibakterial dibandingkan dengan sulfur pada bakteri Staphylococcus epidermidis. Disenyawai dari bakteri Staphylococcus epidermidis merupakan salah satu bakteri pembentukan jerawat pada kulit manusia. Dan peneliti membandingkan sulfur dan minyak dari jeruk nipis pada satu medianya dibagi, lalu pada dosis yang sama dihasilkan bahwa efek antibakterial pada jeruk nipis mempunyai efek yang lebih bagus dibandingkan dengan sulfur. Demikian untuk referensi. Ini adalah referensi di mana saya mendapatkan bahan-bahan saya. Terima kasih untuk perhatian Prof. Rovina. Terima kasih juga untuk tugas yang diberikan dan membuka wawasan saya untuk pengobatan obat tradisional Indonesia. Terima kasih, Prof.